dan segala nikmat ya Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik untuk dapat mengerjakan ketaatan. Diberikannya kita taufik, kemampuan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ulama mengatakan khairu syai'in nazala minas sama'i ilal ardi at-taufiq. Sebaik-baiknya sesuatu yang Allah turunkan dari langit ke muka bumi ini adalah taufiknya. Dengan taufik tersebutlah kita dibedakan dengan orang-orang yang mungkin saat ini waktunya dipenuhi dengan kelalaian, bahkan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita dengan mereka adalah alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah, sementara mereka belum Allah berikan taufik. Dan semoga sebagaimana Allah turunkan kepada kita taufik ini pun Allah turunkan juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang mungkin saat ini belum Allah karuniai nikmat taufik tersebut. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistimewaan bisa menghidupkan waktu kita antara maghrib dengan isya ini. Mana dikatakan waktu antara maghrib dan isya ini adalah kanzun min kunuzil bir, adalah harta karun kebaikan. Sehingga ulama katakan kalau engkau ingin menutupi kelalaianmu di hari-hari sebelum hari tersebut, atau kamu ingin jadi orang yang lebih baik di masa depan, maka mulailah dengan menghidupkan waktumu antara maghrib dan isya. Karena di situ ada banyak sekali kebaikan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan keberkahan tersebut. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Munawwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk beberapa minggu ke depan kitab yang kita baca pun masih sama dengan kitab yang dibaca oleh Habibana Al-Habib Zaki, dan beliau perintahkan untuk meneruskan apa yang sudah beliau baca di majelis ini. Kitab yang kita baca pun masih sama, yaitu kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali adalah salah seorang kibarul ulama, kibarul aulia, petingginya para ulama, petingginya para wali atau kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau katakan, ma ra'aitu misla rajulain, saya tidak dapati dua orang pemuka agama melebihi dua orang. Saya tidak dapati pemuka agama melebihi dua orang. Yang satunya adalah ahli ilmu zahir, sedangkan yang satunya lagi adalah ahli ilmu batin. Yang dimaksud dengan ahli ilmu batin adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah ahli ilmu batin. Dan ahli ilmu zahir yang sangat terkemuka yang tidak beliau dapati dari yang lainnya, kata Habib Abdullah Al-Haddad, adalah Al-Imam Ghazali.
Bahkan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi beliau katakan, idza waqa'al khilaf bainal ulama, kalau terjadi perbedaan pendapat antar ulama, sering kita dapati perbedaan pendapat antar ulama, entah itu di ahkam syariahnya, ya, di hukum-hukum fikih, banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi, fa'alaikum bi qaulil Imam Ghazali. Peganglah, ambillah, berpendapatlah dengan pendapatnya Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Jadi Imam Ghazali ini sangat istimewa sekali. Bahkan ulama katakan, kalau mau tahu perbedaan atau ciri ulamaul akhirah dan ulamaul dunya, kalau mau tahu perbedaannya, ulamaul akhirah itu, ulamaul akhirah, ulamaul amilin, adalah mereka yang cinta kepada Imam Ghazali. Itu tanda ulamaul akhirah. Sedangkan ulamaul dunya, atau bahasanya ulama ussu wal iyadu billah, yang nanti di akhirat bahkan yang pertama kali Allah Ta'ala azab, sebelum bahkan orang kafir diazab, yang diazab terlebih dahulu adalah ulama. Tapi ulama dunia atau ulama ussu yang menjual agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, wal iyadu billah. Kata ulama, kalau mau tahu bedanya ulama dunia dan ulama akhirah, lihat cinta sama Imam Ghazali atau dia pembenci Imam Ghazali. Karena maaf ya, di akhir-akhir ini tidak sedikit mereka yang mencela, bukan mengkritik, bahkan mencela Imam Ghazali dengan berbagai macam tuduhan. Bukan kritik, tapi bahkan mencela. Bisa dilihat rekaman-rekamannya di YouTube. Waliyadzubillah. Padahal Imam Ghazali, ya, dengan kitab beliau yang sangat termasyhur, yang dibaca bahkan di seluruh dunia, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab, kata para ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau katakan kadal ihya ayakunal Quran. Hampir-hampir saja ini ihya, ya, sama seperti Al-Quran. Kitab Ihya Ulumuddin, dari agungnya ini kitab. Bahkan ulama katakan, lau muhyatil ulum, seandainya ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini dihapus, tidak tersisa kecuali Ihya Ulumuddin, niscaya ilmu-ilmu yang sudah terhapus tersebut akan bisa diistikhraj, bisa dikeluarkan dari satu kitab induk, yaitu Ihya Ulumuddin. Bahkan Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Azani, beliau katakan, Lau qalabal ihya kafirun la aslama. Seandainya itu kitab Ihya Ulumuddin dibaca oleh orang kafir, la aslama, pasti dia akan masuk Islam. Dari agungnya ini kitab. Nah, insya Allah pada malam hari ini yang kita baca adalah kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang dianjurkan untuk dibaca khususnya oleh para pemula seperti kita ini. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, yang cocok untuk dibaca oleh para pemula seperti kita saat ini adalah ini kitab kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini dibagi oleh Imam Ghazali menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah Qismun fit Ta'ah, atau adab-adab dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab ketika sholat 5 waktu, adab-adab dalam bersuci, adab-adab dalam berwudu, adab-adab ketika masuk masjid,
adab-adab menunaikan, mendengarkan khutbah, itu di bagian pertama dijelaskan. Adapun bagian kedua, al-qismus tsani, itu fijtinabil ma'asi, atau penjelasan tentang menjauhi kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Imam Ghazali menjelaskan bahaya atau peringatan-peringatan untuk kita menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di situ beliau jelaskan ya secara terperinci yang berkaitan dengan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, tangan, kaki, dan seterusnya. Dan di qismus tsalis atau di bagian ketiga yang beliau bahas adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita, pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, dan juga hubungan kita dengan sesama makhluknya, atau yang lebih kita sering dengar dengan istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Pentingnya kita membangun hubungan yang baik dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan kita, termasuk di dalamnya kebahagiaan kita atau bahkan kesengsaraan kita, ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudahan-kemudahan ini hanya bisa diraih jika kita punya hubungan yang baik, punya kedekatan hubungan dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan ya, setiap sesuatu yang kita tinggalkan itu ada iwatnya, ada penggantinya. Ya, teman yang ditinggalkan nanti akan ada gantinya. Ya. Istri juga mungkin ada penggantinya itu. Jadi segala sesuatu yang ditinggalkan itu ada penggantinya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinggalkan maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada penggantinya. Kepada siapa lagi mau bergantung? Dan yang kedua, pentingnya kita membangun hubungan baik dengan manusia adalah karena jangan sampai ini hubungan pertemanan, persahabatan yang dibangun di dunia tanpa landasan ketakwaan, hubungan yang terbangun bukan atas asas ketakwaan, cinta karena Allah, berpisah karena Allah, itu tidak ada. Hubungan persahabatan yang seperti ini nantinya wal'iyadzubillah di akhirat akan jadi permusuhan, akan saling menuntut akan haknya satu sama lain nanti di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ini persahabatan ya yang tidak di atas asas ketakwaan, ya, di akhirat kelak akan menjadi adawah, akan menjadi permusuhan satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karenanya pentingnya kita memahami bagaimana tata cara atau adab-adab dalam kita membangun hubungan dengan Allah dan membangun hubungan kita dengan makhluknya. Sini dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarik wa naumika wa yaqadhatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka. Imam Ghazali katakan, ketahuilah bahwasanya temanmu, beliau istilahkan dengan sahib, yang tidak akan pernah meninggalkanmu, baik engkau berada di tempatmu
atau ketika engkau dalam sebuah perjalanan, atau di dalam tidurmu, atau terjagamu, dan bahkan di sepanjang hidupmu dan di matimu, yang tidak akan pernah meninggalkan kita di seluruh keadaan tersebut hanyalah Tuhan kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau istihlahkan dengan sahib, dengan teman. Tapi jangan dibayangkan seperti teman-teman kita pada umumnya. Karena biasanya seseorang itu lebih terbuka, lebih nyaman, atau bahkan dia dengan lebih leluasa menceritakan hal pribadinya yang tidak ia ceritakan kepada siapapun kecuali kepada temannya. Jadi salah satu orang yang mungkin bisa lebih dekat dari kita, melebihi kedekatan kita dengan istri mungkin, atau dengan orang tua, atau dengan anak, itu adalah sahabat kita. Bahkan sahabat adalah orang yang punya taksir, punya pengaruh yang kuat terhadap seseorang. Sampai-sampai Rasulullah SAW beliau katakan, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung dengan siapa dia berteman. Dia berteman dengan orang baik, orang soleh, insya Allah agamanya pun baik. Dan sebaliknya, kalau bergabung atau berkumpulnya dengan orang-orang yang tidak baik, kemungkinan besarnya agamanya pun akan rusak. Juga ulama katakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaktadi. Seseorang itu jangan tanyakan bagaimana orang itu, seperti apa sifatnya, kepribadiannya. Tidak perlu. Tanya saja siapa temannya, lihat dengan siapa dia bergaul. Kalau temannya orang-orang yang baik, insya Allah orang itu orang baik, dan sebaliknya. Nah, ini teman yang terbaik, ya, adalah pencipta kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mestinya kepadanya kita lebih leluasa, ya, dalam menceritakan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kita curhatkan atau ceritakan apapun yang berkaitan dengan masalah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau sahabat kita mungkin satu saat dia akan meninggalkan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kapanpun tidak akan meninggalkan kita, akan hambanya, selama kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuk. Kapanpun engkau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hadir mendampingimu. Ya, dimanapun kita berada, kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memantau kita. Ya. Hanya saja kita yang terkadang yang 24 jam ini kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan, ya, kita anggap tidak ada pemantauan itu. 24 jam Allah menyaksikan kita, tapi kita masih saja melakukan kemaksiatan, padahal kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita, mengetahui kemaksiatan yang kita lakukan, waliyadzubillah. Makanya kita diajarkan oleh para ulama, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, beliau ajarkan untuk banyak-banyak membaca zikir ma'iyah. Zikir ma'iyah itu yang sering kita dengar, Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadhiri, Allahu qaribun minni. Allah ma'i, Allah selalu bersamaku. Allah syahidi, Allah selalu menyaksikan dimanapun aku berada. Allah Subhanahu wa ta'ala qaribun minni, dekat denganku.
Dengan melazimi ini zikir ma'iyah, insyaallah akan timbul sifat muraqabah, artinya sifat merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keinginan atau syahwat yang timbul yang mengajak kepada ammarah bisu, kepada kejelekan-kejelekan, akan bisa dipadamkan, diredam dengan sifat muraqabah tadi, atau merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani, aku bersama dengan orang-orang yang mengingatku. Kadang manusia dari lalainya dia hanya ingat pada Allah Subhanahu wa taala di waktu susahnya, di waktu datang ujian. Tapi ketika dia Allah kasih kenikmatan, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala kasih kamu nikmat, kasih kamu kebahagiaan, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifka fi syiddah. Nanti ketika kamu dalam keadaan sulit, Allah akan ingat sama kamu. Allah akan bantu kamu, Allah akan turunkan pertolongannya kepadamu. Ini mengingat pada Allah, atau yang kita kenal juga dengan istilah zikrullah, adalah satu ibadah, satu ketaatan yang punya manzilah, ya, punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah Subhanahu wa taala, ingat aku akan ingat kepada kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala unabbikum bi khairi a'malikum, mau kamu aku kasih tahu, ya, dengan satu ibadah yang paling baik. Wa azkaha inda malikikum, amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'aha fi darajatikum, amalan yang dapat mengangkat derajat kalian. Wa khairun lakum min infakil zahabi wal waraq, amalan yang lebih baik jika dikerjakan melebihi engkau infakkan emasmu, engkau infakkan hartamu. Bahkan khairul lakum min an talqaw aduwakum fatatribu anakahum wa yatribu anakakum. Ini ibadah bahkan lebih afdal daripada engkau pergi berjihad melawan musuh-musuhmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah, mau. Amalan apa itu wahai Rasul? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, zikrullah, berzikir atau mengingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwanya, dirinya akan dikuasai oleh syaitan. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ya'shu an dzikri rabbika nugayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Orang yang berbalik dari berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diliputi oleh syaitan, akan dikelilingi oleh syaitan. Wa huwa lahu qarin. Syaitan akan jadi sahabat karibnya. Jadi kalau jauh dari mengingat Allah, tidak pernah berzikir, la ba'da salat, tidak setelah salat. Kalau sudah setelah sholat saja tidak pernah berzikir, apalagi di waktu-waktu lainnya, bisa dipastikan lebih tidak pernah lagi, ya. Kalau sudah jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan dia akan diliputi oleh syaitan, akan menjadi sahabat karibnya syaitan, waliyadzubillah. Wa mahma in kasara qalbuka husnan ala taksirik fi haqqi dinik fa huwa sahibuka wa mulazimuka. Kapanpun hatimu itu susah, merasa sedih, merasa takut akan keteledoranmu di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala hadir sebagai temanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membersamaimu, sebagaimana
hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda munkasirati qulubuhum. Saya bersama orang-orang yang hatinya itu susah, hatinya itu takut. Ya, takutnya itu karena mengingat kecerobohannya, keteledorannya dalam menunaikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama dengan orang-orang tersebut. Maka ulama katakan at-turuq ilallahi itu bi'adadi anfasil khalaq. Jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Bisa dengan sholat, bisa dengan puasa, bisa dengan sedekah, membantu orang, bisa dengan dia menyebarkan ilmu, bisa dengan dia belajar, bisa dengan dia berbakti kepada orang tua. Dan salah satu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan inkisar. Inkisar itu menghinakan diri, ya, sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. I'tiraf, mengakui dengan kelemahannya, kecerobohannya, keteledorannya, akan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan thariqah inkisar, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sifat takabbur kita, tapi dengan sifat inkisar. Orang yang punya sifat inkisar, Allah lah yang membersamai dia. Ya. Merasa diri bahwa dirinya itu seorang pendosa yang Allah muliakan dengan kenikmatan-kenikmatan Allah, merasa diri orang yang hina, yang Allah tutupi aib-aibnya di hadapan makhluk Allah. Inilah sifat inkisar. Sifatnya para kibarul ulama, para pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh ulama, kibarul ulama punya sifat inkisar ini. Semuanya mereka memiliki sifat inkisar ini. Merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sujud mereka berjam-jam. Kenapa? Bermunajat, mengakui dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu inkisar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi latakhadtahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Kalau kamu mengetahui hal tersebut sebenar-benarnya, ya, engkau akan jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tempat engkau bersandar, dan engkau akan tinggalkan, ya, manusia. Engkau tidak akan lagi bersandar kepada manusia. Yang jadi tempatmu bersandar satu-satunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia punya sifat inkisar, dia punya ma'rifat, punya pengetahuan akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu membersamai dirinya, maka di saat itulah, ya, dia akan jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai, ya, satu-satunya tempat dia bersandar, satu-satunya tempat untuk dia memohon pertolongan. Akan timbul dari dalam dirinya sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat tafwid, menyerahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya dia yakini itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kesupekan, tidak ada kesusahan di dalam hatinya. Kenapa? Apapun yang menimpanya, baik itu dari kebahagiaan, dari kesusahan, di hatinya sudah tertanam sifat tafwid atau sifat tawakal, sifat yang menyadari bahwa seluruh yang menimpa dirinya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa ilam taqdir ala dzalik, kalau kamu belum sampai, ya, tidak mampu, belum mampu sampai ke derajat tersebut, ya, atau menghadirkan perasaan tersebut fi jami' awqatik, di seluruh waktu-waktumu, ya, fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharaka
anku titakhawluin fihi li maulaka wa tataladzau mahu bi munajatika lahu. Ya. Maka jangan sampai seluruh waktumu di siang hari maupun di malam hari itu kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, kosong daripada bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada satu waktu yang kita khususkan waktu tersebut, kita bermunajat dan kita berusaha menikmati munajat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i juga. Harus ada satu waktu di mana kita menyendiri fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan waktu yang dianjurkan adalah di waktu sepertiga malam itu, di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi alam semesta ini. Allah katakan hal min mustaghfirin, apakah ada yang orang mau meminta taubat, hal min talibi hajatin, ada orang yang mau punya hajat, meminta hajatnya. Ya, sampaikan, akan aku tunaikan. Itu sepertiga malam, setiap malam. Dan itu waktu yang paling baik, yang paling pas untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai 24 jam, tidak siangnya, tidak malamnya, kosong daripada munajat kepada Allah, kosong daripada kita berduaan, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai. Harus ada satu waktu untuk kita jadikan waktu tersebut waktu khusus kita, ya, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan adab-adab, ya, kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk kita membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Adabu suhbah wa adabuha, dan adab-adabnya tersebut yang pertama adalah itraqur ra'si wa qattut tarfi, menundukkan pandangan, menundukkan pandangan, ya, untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Yang pertama harus dilakukan adalah menundukkan pandangan, menjaga pandangan kita daripada memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan itu, pandangan yang haram itu adalah anak panahnya syaitan yang berbisa, yang beracun. Ya. Faman tarakaha makhafatan minni abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalkan pandangan yang haram makhafatan minni, karena takut kepadaku, itu ganjarannya kata Allah Subhanahu wa taala, abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Akan aku ganti dengan keimanan yang ia cicipi kenikmatannya, ya, di dalam hatinya. Ibadah yang kita kerjakan yang terasa hambar itu, sholat yang tidak ada khusyuknya itu, baca Quran yang tidak pernah kita rasakan kenikmatannya itu, duduk berzikir yang tidak pernah kita rasakan kenyamanannya itu, ketenangan hatinya itu semua berasal dari, ya, salah satunya adalah pandangan yang tidak kita jaga, pandangan yang selalu kita biarkan liar, ya, sehingga kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah cabut. Dan bahkan satu pandangan haram yang kita tatap, yang kita lihat, itu akan menimbulkan nuqtah sauda, akan menimbulkan titik hitam di dalam hati. Ya, semakin banyak, ya, pandangan haram yang ia pandang, akan semakin banyak titik hitamnya di dalam hatinya. Sehingga kalau sudah semakin menumpuk, ini hati jadi berkarat. Ya, syukur-syukur, ya, masih sholat, masih ibadah,
meskipun tidak dia rasakan kenikmatannya. Nah, untuk bisa merasakan kenikmatan ibadah tersebut, salah satunya dengan menundukkan pandangan, dengan tidak memandang sesuatu yang haram. Ya, bahkan dikatakan tarkun nazar bisyahwa itu afdal min ibadati sittina sana. Meninggalkan satu pandangan syahwat itu lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Kenapa? Karena memandang sesuatu dengan syahwat, ya, itu menyisahkan noda di dalam hati dan bisa menghilangkan kelezatan kita ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga ya, adab suhbah atau adab-adab kita dalam membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dawamus somti, selalu diam, artinya tidak berbicara dengan sesuatu yang sia-sia, tidak banyak berbicara. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari baiknya Islam seseorang itu adalah dengan dia meninggalkan satu hal yang sia-sia. Tidak yusarsir, tidak banyak kalam, tidak banyak berbicara yang sia-sia. Ya, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Kalau orang banyak bicara, nanti banyak salahnya. Wa man kasura khata'uhu kasura dzanbuhu. Yang banyak salahnya nanti banyak dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, tempat kembalinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, 1 tahun beliau letakkan batu di dalam mulutnya. Sehingga kalau ingin berkata-kata, ingin mengucapkan sesuatu, tidak langsung asal ceplos, tapi ada waktu untuk berpikir, kira-kira yang mau dijawab ini manfaat apa tidak, yang mau diomongkan ini kira-kira nantinya memberatkan hisabnya di akhirat atau tidak. Karena Allah Ta'ala katakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang melafadzkan ya satu ucapan pun kecuali nanti di akhirat ada hisabnya. Ya, setiap huruf yang kita lafadzkan itu ada 2 malaikat raqib atid yang akan mencatat. Kebaikan akan dicatat baik, keburukan akan dicatat buruk. Sehingga kalau banyak bicaranya nanti hisabnya tambah panjang di akhirat. Kenapa? Karena setiap kalimat yang dia keluarkan dari lisannya itu ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau pernah ditanya suatu saat, tanya sesuatu masalah, tidak langsung dijawab, beliau lantas diam. Ya, maka orang yang bertanya mengatakan, wahai Imam, kenapa kok kamu diam? Ya, beliau katakan, ya, sampai saya berkeputusan bahwa yang akan saya jawab ini lebih baik saya jawab atau saya diam jawabannya itu. Ya, kalau lebih baik diam, tidak beliau jawab. Dari saking mereka itu berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata, jangan sampai di akhirat nanti menjadi sesuatu atau hujjah alaih, ya, menjadi sesuatu yang memberatkan hisabnya nanti di akhirat. Ya. Ya. Tidak ini. Kemudian adab suhbah yang berikutnya adalah sukunul jawarih. Ya. Tidak banyak bertingkah kalau bahasa sekarang itu. Ya, anil mulaghah, daripada hal-hal yang sia-sia. Kenapa? Li'annahu yastalzimul khusyu' wa shamat fa innahu madrutul syaitan. Li'annahu yastalzimul khusyu' wal khudu' wa hudurul qalb ma'allah taala. Karena orang itu yang tidak banyak tingkah bahasa sekarang, itu akan lebih mudah dia untuk khusyuk, untuk khudu', ya, untuk hadirnya hatinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda kalau orang itu ya mungkin
Kalau bahasa kita di sini cakodidi, ya. Tidak bisa diam. Ya. Maka sukunul jawareh itu sesuatu yang bisa membantunya untuk lebih khusyuk. Ya. Wa mubadaratul amri, dan bersegera dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kadang menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa taala, salat misalnya. Sudah masuk waktu, kadang masih kita tunda. Bahkan terkadang naudzubillah min dzalik, ditundanya sampai salat tersebut keluar waktu. Ya. Wal iyadu billah. Fa wailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai, artinya mereka yang menunda-nunda salatnya sampai keluar waktu. Untung Allah Subhanahu wa taala kata dalam firman tersebut, Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun." Untung an salatihim sahun. Kalau fi salatihim sahun, yang mereka lalai di dalam salat mereka, bisa binasa kita semua ini. Ya, berapa kali dalam salat kita lupa? Ya. Berapa salat kita yang sudah kita tunaikan di dalamnya ya penuh dengan kelalaian, ya hatinya tidak khusyuk, ya sunnah-sunnahnya tidak kita kerjakan, syukur-syukur kalau rukun syaratnya terpenuhi. Ya, kalau tidak, dan di firman tersebut Allah katakan hum fi salatihim sahun, sebahaya. Makanya Allah katakan an salatihim sahun, artinya di luar salat lalainya, mengakhir-akhirkan salat sampai keluar waktu salat tersebut, waliyadzubillah. Ya. Wajtinabun nahi, ada suhbah yang berikutnya adalah menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Cara membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala juga dengan kita menjauhi ya larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menjauhi maksiat ini, kata Imam Hasan Basri ketika bertanya pada sahabat-sahabatnya, "Ma'afdul amal?" Imam Hasan Basri bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Ma'afdul amal, ibadah apa yang menurut kalian paling baik?" Mereka ada yang menjawab salat, ada yang mengatakan haji, ada yang mengatakan puasa, sampai salah satu mereka mengatakan, "Ya Imam, afdal ibadah ijtinabul ma'asi." Wahai Imam, menurut saya afdal ibadah itu adalah menjauhi maksiat. Maka Imam Hasan Basri katakan, "Sodakta, kamu benar. Bahwa ibadah yang paling afdal adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala." Karenanya dari 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di akhirat, ya, imamun adil, seorang penguasa yang adil, ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang yang hatinya itu terpaut dengan masjid, rajulun syabun nasya'a fi taatillah, pemuda yang masa mudanya habis dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling cinta kepada Allah, kumpul hanya karena Allah, berpisah pun karena Allah. Rajulu da'at humra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang pemuda, seorang laki-laki yang diajak berbuat tidak baik oleh seorang perempuan, yang perempuan ini punya kecantikan, punya kedudukan yang mulia, tapi dia menolak, dia katakan inni akhafullah. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam yaminu ma tunfi shimalu, orang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan, atau yang dikenal dengan sedekatus sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, ya. Dan rajulun dzakarullaha khalian fa fadat ainah, orang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya sampai bercucuran air matanya. Dari ke-7 golongan tersebut yang paling afdal adalah golongan ke-5. Rajulun da'at sumra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak berbuat tidak baik, diajak oleh seorang perempuan yang cantik, yang terhormat perempuan tersebut, tapi dia menolak. Dia katakan inni akhafullah, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama dari 7 ini yang paling afdal golongan yang kelima ini. Kenapa? Yang lain
semuanya berhubungan dengan ibadah, melakukan ketaatan. Tapi golongan yang kelima ini berhubungan dengan ijtinabul maksiyah, menjauhi kemaksiatan. Dia menolak ajakan tersebut, artinya dia menghindari kemaksiatan. Nah, dari situlah ulama katakan ini golongan yang paling afdal dibandingkan 6 golongan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah untuk senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita baca malam ini mendatangkan manfaat untuk kita di dunia sampai di akhirat. Wallahu ta'ala shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.